Shalom rekan-rekan Bipro, be sukses, be profesional. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Gimana teman-teman? Lagi stay at home atau work from home atau malah masih masuk kerja? Saya pribadi saat ini masih masuk kerja karena manufaktur seperti tempat saya bekerja tidak memungkinkan untuk kita kerja dari rumah. Tapi di tempat kita, protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, kita jalankan dengan sangat ketat. Kali ini saya mau bahas tentang murid Kristus, atau kalau dalam bahasa Inggris, disciple atau protege, the true disciple of Christ. Kalau zamannya Tuhan Yesus dulu, ada 12 orang yang dikatakan sebagai murid Yesus. Jadi ini bukan hanya sekedar follower atau pengikut, karena kalau dulu zamannya Tuhan Yesus, dia mempunyai banyak sekali pengikut, mungkin ribuan. Karena kalau Tuhan Yesus sudah khotbah yang datang sampai ribuan orang. Mungkin kalau zaman sekarang sosmed, di Instagram itu followernya banyak. Bukan follower atau pengikut, tapi fokus kita kali ini adalah murid Yesus yang sejati. Meskipun tampaknya sama baik antara pengikut maupun ke-12 murid Yesus ini. Para follower ini mereka juga rajin mendengarkan khotbah pengajaran Yesus, pengembarnya Yesus, bahkan mungkin hafal dengan ajaran-ajaran atau perkataan Yesus. Seperti kadang kalau kita fanatik mengikuti tokoh tertentu, kan kita pasti hafal apa kata-katanya, di mana dia sekarang, mungkin hobinya apa. Ya, itu pengikut yang loyal. Tapi tentunya bukan ini yang Tuhan Yesus mau loh. Tuhan Yesus tidak cukup punya pengikut. Yang dia benar-benar inginkan dan benar-benar cari adalah murid-murid yang bisa mengimplementasikan hidup Tuhan Yesus. Dari sekilas mungkin kelihatan mirip, tapi ini berbeda. Tuhan Yesus tahu benar arti dan masa depan seorang murid. Hanya dengan 12 orang, tetapi 12 orang ini sanggup mengguncangkan dunia dan meneruskan ajaran Kristus kepada seluruh dunia. Saat ini pun yang dicari Tuhan adalah murid Kristus. Karena hanya murid Kristuslah yang akan sanggup mengguncangkan dunia dan mengimplementasikan kebenaran Kristus. Oleh karena itu, ayo kita kejar untuk jadi murid Kristus. Jangan berhenti untuk jadi follower saja, tapi jadilah murid Kristus yang sejati. Tentunya bukan hal yang gampang untuk jadi murid Kristus. Tidak sembarang orang bisa langsung jadi murid Kristus. Ada harga yang harus dibayar. Kita lihat di Lukas 14 ayat 1-27. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Saya mau langsung fokus pada ayat ke-27. Dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata-kata yang singkat, tapi to the point. Untuk jadi murid Kristus, kita harus pikul salib dan mengikut Tuhan. Meskipun tidak semua murid Yesus disalib, tetapi semua harus memikul salib. Ini adalah harga mutlak dari seorang murid yang sejati. Apa sih maksudnya memikul salib? Tuhan Yesus waktu dia menuju Bukit Golgota, dia harus memikul salibnya sendiri. Seorang anak Allah yang maha tinggi, tidak berdosa, tidak bersalah, harus rela merendahkan diri. Taat. Karena ini adalah yang Bapa inginkan dan setia kepada Bapa. Dengan ketiga hal ini, Tuhan Yesus melawan segala kelemahannya untuk menyelesaikan penebusan ini dengan sempurna. Sehingga kita bisa ada sampai hari ini dalam hidup yang baru. Dari sini kita lihat, dalam memikul salib butuh karakter yang luar biasa, karakter yang kuat, yang akan membuat kita mampu untuk taat, setia, dan rendah hati. Berbicara tentang ketaatan, apakah kita semua sudah cukup taat? Misal, jika kita menginginkan sesuatu, tetapi Tuhan menyuruh hal yang lain, gimana reaksi kita? Misal, kita marah sama orang atau jengkel karena mungkin kita disakiti begitu dalam. Mau ngajak ngomong aja mungkin males. Tapi firman Tuhan jelas berkata, ampuni, kasih dia. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap tidak mau ngajak ngomong orang itu karena menurut kita dia tidak layak kita ajak omong? Atau kita taat meskipun kita tahu dia jengkelin banget dan membuat hati kita sakit? Berbicara tentang salib, pasti berbicara tentang ketaatan. Siapkah kita untuk taat sama Tuhan? Kita suka A, tapi Tuhan suruh B. Dan kita harus rela nurut sama Tuhan, tunduk sama Tuhan. Dan yang lebih sulit lagi, ketaatan ini juga tanpa syarat.
Kadang kita nggak tahu tujuan Tuhan apa, maksudnya Tuhan apa, apakah ini merugikan kita atau tidak. Seringkali kita nggak ngerti itu, dan Tuhan pun nggak ngasih tahu kita tujuannya. Tapi ingat, kita tetap harus taat, dan ini yang sulit. Apalagi tipe-tipe pinter, orang-orang pinter, ini biasanya harus pakai alasan. Alasan apa yang membuat kita harus taat? Alasan apa yang benar-benar kita harus ngerti tujuannya, baru kita bisa taat. Saya punya anak buah yang seperti ini, orangnya pinter sekali. Tapi saking pinternya, kalau kita suruh mengerjakan sesuatu, dia harus ngerti dulu maksud dan tujuannya apa. Baru dia nurut untuk mengerjakan. Kenapa? Ya biasanya orang pinter memang seperti itu. Tetapi justru kadang ini yang tidak berlaku buat Tuhan. Sering loh kita tidak tahu maksud Tuhan apa, dan Tuhan pun tidak ngomong kita tujuan akhirnya apa. Tetapi kita harus tetap taat, dan ini hal yang paling sulit. Tetapi ini adalah firman Tuhan, bahwa kalau mau jadi murid, maka kita harus taat. Apalagi taatnya memikul salib, yang notabene sangat berat dan sangat sulit. Yang kedua, dalam proses memikul salib ada unsur rendah hati. Rendah hati ini sesuatu yang tidak cukup gampang untuk dilakukan. Pada dasarnya manusia itu punya kesombongan dan punya kehendak. Coba kita pikir, mana yang lebih gampang, senang dipuji atau senang dikritik? Coba renungkan, saat kita dipuji, akan sangat mudah hati kita menerima pujian. Tetapi saat kita menerima kritikan, maka hati kita akan ada yang aneh rasanya. Mungkin sedikit tidak terima, mau protes atau kepahitan. Dari sini sudah kelihatan, pada dasarnya rendah hati itu tidak otomatis bagi setiap manusia, tetapi sesuatu yang harus melalui proses pembentukan. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang penuh kuasa. Sekali kebas aja, orang-orang pasti rubuh semuanya. Dia bisa saja menunjukkan kekuatannya, dan orang-orang langsung pada takut dan minta ampun dengan dia. Tetapi dia tahu, untuk karya penebusan, dia harus melepaskan segala kuasanya, dan dengan rela berjalan memikul salibnya ke Golgota. Ini gambaran kerendahan hati yang luar biasa. Dia yang tidak berdosa dihujat dan dituding berdosa. Dia tetap diam saja dan menerima. Firman Tuhan berkata seperti domba yang keluh. Dia menerima semua tuduhan itu tanpa protes apapun. Cukup sulit ya? Ini adalah harga dari seorang murid. Jika mau jadi murid sejati, kita harus siap rendah hati seperti Tuhan Yesus. Siap melucuti semua egoisme kita, semua kepandian kita, atau semua alasan yang kita buat, pengetahuan kita yang mungkin membanggakan kita, harus siap kita tanggalkan. Semuanya itu untuk rendah hati seperti Yesus memikul salib untuk kita. Kenapa kok harus rendah hati? Seorang murid akan bisa diajar jika dia rendah hati. Bayangkan, jika kita ngajarin anak kita, tapi dia suka ngeyel dan keminter, otomatis dia tidak akan bisa menerima ajaran kita dengan baik. Yang ngajarin pasti males, dan yang diajar pun tidak akan tambah pinter, karena dia cuma bersikukuh dengan pengetahuannya dia saja. Jika kita lihat ajaran-ajaran Yesus, kita akan lihat bahwa banyak yang bertentangan dengan prinsip atau alasan kita. Contohnya, jika kita ditampar pipi kiri, justru kita harus memberikan pipi yang kanan. Atau yang lebih heboh lagi, ajarannya tentang iman. Hanya dengan iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa membuat gunung berpindah. Atau contoh yang lain lagi, kita disuruh mengasihi musuh-musuh kita, dan masih banyak lagi. Ini semua sering tidak sesuai dengan pengetahuan kita. Nah, jika kita tidak punya kerendahan hati, menanggalkan pengetahuan kita, maka kita akan sulit menerima, apalagi menghidupi ajaran Yesus. Yang terakhir, dalam proses memikul salib, ada unsur setia. Kesetiaan Yesus pada Bapa lah yang membuat dia taat dan rendah hati. Tanpa kesetiaan yang mutlak, tidak akan ada ketaatan yang mutlak. Sebenarnya antara taat dan setia ini tidak terpisahkan. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah setia tanpa syarat. Seperti Tuhan Yesus setia pada Bapa, meskipun pada akhirnya yang dikehendaki Bapa adalah kematiannya pun dia rela. Seringkali kesetiaan itu didapat dengan syarat.
Kita bisa setia sama seseorang karena seseorang itu baik sama kita, atau mungkin menguntungkan kita. Tetapi bisakah kita setia pada Tuhan bahkan jika Tuhan tampaknya tidak menolong kita? Bisakah kita setia jika apa yang kita inginkan tidak Tuhan kasih? Sadrak, Mesak, dan Abednego saat dimasukkan ke dapur api, mereka bilang, jikalau Tuhan pun tidak menolong kita, kita akan tetap setia. Ini adalah kesetiaan yang sejati. Kita seringkali tidak mengerti pikiran Tuhan. Beberapa kali mungkin kita negatif thinking sama Tuhan, karena mungkin doa kita tidak dikabulkan atau tidak dijawab-jawab. Kita jadi malas ke gereja, malas doa, karena merasa percuma ikut Tuhan. Nah, ini tentunya bukan yang Tuhan cari. Meskipun kita tidak tahu endingnya seperti apa, meskipun sepertinya doa kita atau keinginan kita tidak dikabulkan, meskipun nggak ada untungnya buat kita, tetapi kita harus setia sama Tuhan. Sebagai kesimpulan, jika syarat mutlak menjadi murid sejati adalah memikul salib dan mengikut Tuhan, ini adalah proses yang tidak gampang. Harus ada ketaatan yang mutlak, kerendahan hati yang mutlak, dan kesetiaan yang mutlak. Harga yang harus dibayar tidak sedikit. Kita mungkin akan melaluinya dengan cucuran air mata dan proses yang menyakitkan. Tetapi ini yang Tuhan cari. Tuhan tidak mencari pengikut yang banyak, tapi Tuhan cari adalah murid yang sejati. Banyak orang datang pada Tuhan dan mendapatkan ketenangan. Banyak juga yang meresponi penebusan Kristus oleh karena anugerahnya, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi hanya sedikit yang terpilih untuk mengikuti jalan pemuritannya. Tuhan tidak fokus pada banyaknya orang, tapi karakter dan kualitas yang Tuhan cari. Tidak perlu ribuan orang mengikut Dia, tetapi hanya dengan 12 orang yang sungguh-sungguh mau bayar harga menjadi murid yang sejati, bisa melanjutkan karyanya menggemparkan dunia. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Maka dari itu, saya kembali mau mengingatkan kita, ayo kita responi panggilan Tuhan. Jangan berhenti dengan terima keselamatan saja, tetapi siap untuk menjalani hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Memikul salib ini adalah proses pembentukan karakter setiap hari. Jadi, ketaatan kita, sikap rendah hati kita, dan kesetiaan kita harus kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.